Dahulu kala di tahun 1934, ada satu keluarga keturunan dari Tiongkok yang tinggal di tanah India. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja, hingga tragedi yang mengerikan terjadi. Semua keluarga dari Tiongkok itu tewas dengan sangat mengerikan. Belum diketahui apa penyebab yang menewaskan satu keluarga Tiongkok itu. Dari tragedi tersebut, kini yang tersisa hanya meninggalkan sebuah rumah besar. Cerita beralih ke masa sekarang. Dia Laksmi bersama suaminya Chris. Mereka berdua adalah pasangan kekasih yang baru saja menikah. Di pagi itu, Laksmi dan Chris melihat ada rombongan satu keluarga. Mereka baru saja pindahan dan akan menempati rumah yang berada persis di hadapan rumah mereka. Diketahui kalau ternyata rumah itu adalah rumah bekas keluarga Tiongkok terdahulu. Walaupun rumah bekas itu tidak pernah ditempati, namun ada orang yang selalu merawat rumah tersebut. Dan juga selama rumah itu kosong, belum pernah ada kabar atau kejadian aneh yang pernah terjadi. Diceritakan, Chris ini adalah seorang dokter yang berprestasi. Banyak penghargaan yang Chris peroleh. Dia juga menjadi salah satu dokter muda terbaik di India. Laksmi yang sedang berada di rumah, tiba-tiba dia dikagetkan ada suara kaca jendela yang pecah. Dia pun langsung memeriksa. Namun tak lama terdengar suara bel rumah berbunyi. Ternyata yang datang adalah tetangga barunya itu. Dia Jenny bersama adiknya yang bernama Sarah. Jenny mau meminta maaf karena bola yang dilempar Sarah tak sengaja memecahkan kaca jendelanya. Kala itu, Laksmi memberikan senyuman termanis kepada mereka berdua. Sambil dia berucap tidak usah memikirkan kaca itu. Laksmi begitu senang ketika melihat Sarah yang lucu. Laksmi pun mengajak mereka untuk masuk ke rumah. Sembari mereka saling memperkenalkan diri. Kebetulan mampir, sekalian Jenny juga mengundang keluarga Laksmi untuk datang ke acara syukuran atas kepindahan mereka tinggal di rumah barunya itu. Dia Paul, ayahnya Jenny dan Sarah, terdengar kabar berita dari TV akan adanya gerhana matahari total dan diperkirakan akan terjadi di bulan depan. 1 minggu kemudian, tibalah waktu di mana keluarga Paul yang akan mengadakan acara syukuran. Di acara tersebut banyak didatangi oleh para tetangga, kerabat dekat yang hadir. Di saat acaranya masih berlangsung, Chris yang berada di luar hanya untuk sekedar mencari angin dan menghabiskan 1 batang rokok. Dia dikejutkan dengan kedatangan Jenny yang mendekatinya. Kalau dilihat dari bahasa tubuhnya, terlihat kalau Jenny ada perasaan suka terhadap Chris. Walaupun Jenny tahu kalau Chris adalah suami dari Laksmi, tak bisa dibohongi. Ketampanan Chris membuat Jenny menjadi meleleh. Keanehan mulai terjadi. Chris yang sedang melihat ke area sekitar rumahnya Paul. Namun saat itu, dia melihat Sarah sedang terdiam sambil menatap ke arah luar. Ternyata Sarah sedang melihat kakaknya, Jenny yang berdiri di tepian sumur. Jenny bertingkah aneh seperti orang yang tak sadarkan diri. Dia hanya terdiam, dan tiba-tiba saja, Jenny langsung melompat masuk ke dalam sumur. Tidak berpikir lama, Chris langsung ikut melompat ke dalam sumur untuk menolong Jenny. Namun anehnya dia sempat melihat wajah Jenny yang sudah berubah menjadi sangat menyeramkan. Chris terus berusaha untuk mengangkat Jenny kembali ke permukaan dan untung saja Jenny masih bisa terselamatkan. Saat itu, Laksmi sangat marah karena Chris yang sudah bertingkah bodoh. Laksmi sangat mengkhawatirkan, takut kalau terjadi apa-apa kepadanya. Namun anehnya setelah Chris masuk ke dalam sumur itu, sikap Chris berubah menjadi pendiam tidak seperti biasanya. Dan tiba-tiba Chris ingin bermesraan dengan Laksmi, tapi dengan caranya yang sangat kasar. Dia memaksa walaupun Laksmi sempat menolak. Di tengah mereka yang sedang mantap-mantap, terlihat dari atap kamar ada sesosok roh jahat yang menyaksikan kemesraan mereka. Di malam itu, Paul datang ke rumah Chris. Dia meminta tolong kepada Chris karena Jenny yang sudah bertingkah aneh. Jenny seperti orang kerasukan sampai-sampai Chris harus menyuntikkan obat penenang kepadanya.
Di pagi harinya, Jenny datang kembali untuk mengucapkan terima kasih karena Chris sudah banyak menolongnya. Di sini Jenny mulai menunjukkan rasa sukanya terhadap Chris. Dia sama sekali tidak peduli kalau di sana ada Laksmi. Tentu saja Laksmi cemburu melihat tingkah laku Jenny kepada Chris. Tapi Chris tidak menanggapi sikap Jenny. Chris menganggap Jenny hanyalah sebagai seorang anak kecil saja dan tak perlu Laksmi cemburu kepada dia. Setelah tragedi Jenny melompat masuk ke dalam sumur itu, keanehan sering terjadi. Kini Jenny selalu diganggu dan diperlihatkan adanya penampakan sesosok arwah jin tayangan. Kondisi keadaan Jenny yang sudah tidak stabil. Orang tuanya pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Jenny. Keluarganya tidak tahu kalau Jenny sudah diganggu oleh arwah jin tayangan yang ada di rumah tersebut. Mereka lalu membawa Jenny ke dokter psikiater untuk mengetahui psikologisnya Jenny. Dokter yang menangani mencoba membuat Jenny senyaman mungkin agar Jenny bisa bercerita kepadanya apa yang Jenny rasakan sekarang. Jenny lalu berkata, ada yang menyuruh dia untuk meninggalkan rumah yang Jenny tempati sekarang. Suatu ketika, Jenny pernah mengalami kejadian aneh. Dia yang berinteraksi dengan arwah jin tayangan itu. Si arwah jin tayangan menghubungi Jenny melalui nomor telepon rumah yang menghubungi handphonenya Jenny. Arwah yang tinggal di sana berkata menggunakan bahasa Mandarin. Dan Jenny mencoba untuk menerjemahkan menggunakan Google Translate. Dan perkataan itu menyuruh Jenny untuk pergi dari rumah yang sekarang dia tempati. Sebenarnya Jenny juga sudah membicarakan ini kepada ayah dan ibunya. Namun kedua orang tuanya tidak mempercaya apa yang dia bicarakan. Jenny tidak hanya sekali saja mengalami gangguan-gangguan aneh. Malam itu tepat jam 3 pagi saat Jenny berada di toilet. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu diketuk. Awalnya Jenny mengira itu Sarah. Berulang-ulang kali pintu itu terus diketuk. Walaupun Jenny sudah meminta Sarah untuk berhenti, tapi pintunya terus saja diketuk. Karena kesal, Jenny lalu membuka pintu, bermaksud akan menyiram Sarah dengan air. Namun ternyata, Jenny tidak tahu makhluk apa yang tadi ada di luar. Jenny begitu sangat ketakutan. Perlahan dia kembali mundur dan terduduk di atas toilet. Tapi Jenny merasa seperti duduk di atas pangkuan seseorang. Dan saat Jenny melihat ke arah belakang, ternyata dia Juri. Dokter Prasad datang ke rumah Jenny, terutama ke kamarnya Jenny. Dia melihat banyak buku-buku horor di kamarnya Jenny. Kalau dilihat dari koleksi buku-buku itu, sepertinya Jenny memang senang dengan cerita-cerita horor atau tragedi orang yang kerasukan iblis. Di sini Dokter Prasad mencoba akan mendalami kasus yang menimpa kepada Jenny. Dia juga membawa orang dari keturunan Tiongkok. Karena apa yang sudah dikatakan Jenny sebelumnya, kalau dia diganggu oleh arwah jin tayangan dengan menggunakan bahasa Tiongkok. Dokter Prasad mencoba akan mengobati Jenny secara medis, yaitu dengan melakukan hipnoterapi. Setelah beberapa saat memulai pembicaraan, tiba-tiba Jenny mulai bertingkah aneh. Jenny berucap dengan menggunakan bahasa Mandarin. Ucapan dari Jenny, kalau diartikan, tidak ada orang lain yang bisa tinggal di sini. Dan terakhir, dia mengucapkan nama Li Qing. Kini makin nampak jelas kalau memang ada kekuatan gaib di dalam tubuhnya Jenny. Di sini ada yang menarik perhatian Dokter Prasad, yaitu soal arwah jin tayangan Li Qing. Dokter Prasad yakin apa yang terjadi kepada Jenny itu karena gangguan arwah jin tayangan. Tidak ada pengobatan khusus secara medis bagi orang yang kerasukan. Lalu Dokter Prasad mengajak mereka untuk menemui seorang pendeta. Dokter Prasad menceritakan semuanya dan meminta kepada dia untuk melakukan pengusiran setan kepada Jenny. Gangguan itu tidak terjadi kepada Jenny saja, bahkan Chris pun kini suka mengalami mimpi-mimpi aneh. Singkat cerita, proses pengusiran setan pun akan dilakukan di kamarnya Jenny. Dokter Prasad dan Pendeta Joshua tahu kalau di dalam tubuh Jenny sudah ada arwah jin tayangan Li Qing. Dokter Prasad memancing agar arwah itu keluar dengan dia menyebut nama Li Qing. Dan tiba-tiba, Jenny mulai menunjukkan reaksinya.
Pendeta Joshua mulai membacakan ayat-ayat pengusiran setan. Reaksi dari arwah yang ada di dalam tubuh Jenny sangatlah kuat. Jenny must now be saved by God. Pendeta Joshua memerintahkan untuk mengambil tali. Mereka akan mengikat Jenny di sebuah kursi agar dia tidak berontak. Namun tak mudah bagi mereka untuk melawan arwah gentayangan Li Jing. Malah mereka kini satu persatu terpantal dari amukannya Li Jing. Arwah gentayangan itu mulai memperlihatkan kekuatan di hadapan mereka dengan ruangan itu berguncang hebat. Papa? Dan kini giliran pendeta Joshua yang menjadi sasaran amukan arwah Li Jing. Tapi tak lama kemudian, amukan dari arwah Li Jing berakhir, dan perkataan terakhir yang dia ucapkan, kalau Jenny akan mati. Kini kondisi kembali normal, dan Jenny kembali tersadar. Hanya pendeta Joshua saja yang terluka cukup parah, membuat dia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi sebelumnya, dia seperti melihat ada sesuatu yang lebih mengerikan di sana. Di rumah itu, hampir semua orang yang tinggal di sana mengalami kejadian aneh. Asisten rumah tangganya yang kebetulan, dia bisa melakukan pengusiran setan. Diam-diam dia mencoba melakukan ritual dengan caranya sendiri. Tujuan dia baik, agar rumah majikannya tidak diganggu oleh arwah gentayangan yang ada di sana. Namun, justru hal tersebut malah berbalik menyerang kepada dirinya. Sementara Laksmi mendapati kabar gembira kalau ternyata dirinya positif hamil. Berita itu sedikit mengejutkan Chris, karena Chris tidak merasa sudah menghamili Laksmi. Kasus Jenny yang kerasukan sudah kian meresahkan keluarga Paul hingga mereka memanggil seorang ahli atau semacam dukun yang biasa menangani orang kerasukan. Si dukun juga membawa orang dari keturunan Tiongkok agar bisa berkomunikasi dengan arwah Li Jing yang ada di rumah mereka. Dari gambaran lukisan pasir, sang dukun bisa mengetahui ada dua arwah gentayangan ada di rumah Paul, arwah seorang ibu dan putrinya. Dari sana juga mereka mendapati pesan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Jenny sebelumnya, agar mereka pergi dari rumah itu sebelum mereka semuanya terbunuh. Mengetahui pesan tersebut dan takut terjadi sesuatu, Paul beserta keluarganya memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun semuanya belum selesai. Di sini baru diketahui kalau ternyata arwah Li Jing menakuti keluarga Paul ada maksud tertentu. Ternyata ada arwah lain selain arwah Li Jing dan putrinya yang tinggal di rumah ini. Arwah itu sangat jahat dan menginginkan mereka mati. Dan arwah jahat itulah yang menahan keluarga Paul untuk tetap tinggal di sana. Kini keluarga Paul sudah terjebak. Kemanapun mereka pergi, arwah gentayangan itu akan selalu ikut bersama mereka. Di lain sisi, Dr. Prasad mulai menyelidiki sejarah dari rumah yang sekarang Paul dan keluarganya tempati. Gangguan tidak hanya kepada keluarga Paul saja. Chris pun mulai selalu diperlihatkan penampakan-penampakan. Anehnya, dia melihat dirinya sendiri yang sedang tidur bersama Laksmi. Lalu terlihat juga ada sesosok wanita yang sedang mengendus-endus perut Laksmi yang sedang hamil. Dan bahkan gangguan dari roh gentayangan mulai menyerang Laksmi yang sedang hamil muda. Dia terjatuh dari tangga hingga membuat dia harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Dr. Prasad mengajak Chris untuk mendatangi sebuah desa. Mereka akan menemui seseorang di sana. Dr. Prasad mengetahui soal cerita dari keluarga Tiongkok, Lui dan Li Jing, yang dulu mereka tinggal di rumah yang sekarang Paul tempati.
Namun di sini, Dr. Prasad tidak tahu soal kematian mereka yang tewas secara misterius. Di desa itu, mereka menemui seorang wanita tua yang dulu dia suka bermain di rumahnya. Keluarga Lu Wei, dia adalah satu-satunya saksi hidup atas apa yang terjadi kepada keluarga Lu Wei pada saat itu. Diceritakan, Lu Wei menikah dengan Li Jing dan dikaruniai satu anak perempuan. Lu Wei sendiri sebenarnya sangat mendambakan anak laki-laki. Lu Wei berharap jika nanti Li Jing hamil kembali, anak keduanya adalah laki-laki. Singkatnya, pada saat itu, Jing hamil kembali untuk anak kedua mereka. Saking takutnya, Lu Wei takut anak kedua mereka adalah anak perempuan kembali. Lu Wei mencari cara agar anak kedua mereka itu adalah anak laki-laki. Sampai-sampai dia pun mengikuti cara-cara sesat, yaitu mengikuti anjuran dari seorang dukun. Menurut arahan dari si dukun, untuk melahirkan anak laki-laki, Lu Wei harus mengorbankan anak perempuannya, dan ritual itu harus Lu Wei lakukan pada saat terjadi gerhana matahari total. Namun Li Jing menentang apa yang akan dilakukan oleh Lu Wei. Dia tidak rela jika harus mengorbankan putrinya. Karena Lu Wei sudah terdesak, tidak ada waktu lagi. Dia harus mencari tumbal anak perempuan untuk memenuhi syarat sebelum gerhana matahari itu selesai. Sampai pada akhirnya, Lu Wei tega mengorbankan putrinya sendiri yang dijadikan tumbal untuk memenuhi syarat agar Lu Wei bisa mendapatkan anak laki-laki. Istilahnya tukar guling guys. Anak perempuan dikorbankan agar terlahir anak laki-laki. Li Jing yang mengetahui anak putrinya sudah tewas, dia pun memilih untuk mengakhiri hidup bersama calon anak yang masih ada di dalam kandungannya. Itu bukan kebahagiaan yang didapatkan dari jalan sesat, namun justru Lu Wei hancur dengan kesesatan yang dia lakukan sendiri. Lu Wei pun tewas dengan syarat perjanjian yang belum terpenuhi dan menjadi arwah gintayangan di rumah yang Pau sekarang tempati. Wanita tua itu juga mengatakan besok waktu akan terjadinya gerhana matahari total. Lu Wei akan bangkit kembali dan akan menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Sementara Laksmi yang berada di rumah sakit ini, dia mulai diperlihatkan adanya sesosok penampakan arwah Li Jing bersama putrinya. Di sana juga dia bertemu dengan pendeta Joshua yang kebetulan mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Pendeta Joshua memberitahukan kepada Laksmi ada arwah gintayangan yang jahat menyertai Chris. Saat kejadian itu pendeta tidak sempat untuk memberitahu mereka. Di keesokan hari, saat dimana akan terjadinya gerhana matahari total, dia bersama Chris lalu segera menemui Jenny di rumahnya. Laksmi sudah tahu dari pendeta kalau di dalam tubuh Chris ada arwah gintayangan Lu Wei, dan di saat bersamaan gerhana matahari total itu terjadi, Laksmi sengaja menjebak Chris di dalam kamar dan menguncinya. Dia juga memberitahu Pau dan yang lainnya. Awal mula Chris kerasukan saat dia melompat ke dalam sumur pada malam itu untuk menolong Jenny. Sejak dari itulah arwah Lu Wei bersemayam di tubuhnya Chris. Lu Wei memanfaatkan tubuhnya Chris untuk nanti dia bangkit kembali dan untuk memenuhi tugasnya yang belum terselesaikan. Arwah Li Jing dan putrinya sebenarnya mempunyai tujuan baik. Mereka hanya ingin melindungi keluarga Paul dari serangan arwahnya Lu Wei. Itulah kenapa sejak dari awal Jenny diberi sebuah pesan untuk pergi dari rumah itu, dan kini Chris sudah sepenuhnya dirasuki oleh Lu. Tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Dia terlalu kuat untuk mereka lawan. Di sini Lu hanya mengincar Sarah, anak kecil itu, untuk dia jadikan tumbal. Barulah terungkap, ternyata bayi yang ada dalam kandungan Laksmi adalah benih dari iblis Lu. Secara tidak langsung, sebenarnya kala itu Laksmi bercinta dengan Lu melalui perantara Chris. Lu ingin memenuhi keinginannya yang sempat tertunda sejak 80 tahun yang lalu. Dia menunggu gerhana matahari total itu datang kembali. Lu ingin bayi yang ada dalam kandungan Laksmi adalah bayi laki-laki. Lu hanya ingin mempunyai keturunan anak laki-laki seperti apa yang dicita-citakan dia saat bersama istrinya Li Jing, Saras, yang akan dia jadikan korbannya. Apa yang dilakukan Lu sama persis dengan apa yang pernah dia lakukan terdahulu.
Sampai pada akhirnya Laksmi mengancam. Seketika Louis teringat kembali kepada kejadian pada saat itu. Dia tidak mau lagi kehilangan anak laki-lakinya. Tapi seketika, semua orang terdiam. Sihir dari Lu mampu mengendalikan orang-orang di sana. Lalu tiba-tiba saja, arwah Li Jing dan putrinya itu datang dan langsung menghadang tubuh Chris. Membiarkan Li Jing untuk melawan iblis yang ada di tubuhnya Chris. Di waktu bersamaan, gerhana matahari sudah hampir selesai. Matahari kembali bersinar normal diiring kehancuran mereka semuanya. Semuanya kembali normal, dan Chris yang sudah tersadar kembali. 4 tahun kemudian, setelah kejadian itu, Laksmi sudah melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya dan dia melahirkan anak laki-laki, hasil hubungannya dengan iblis Lu. Dengan kata lain, itu adalah anak keturunan dari Lu. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jadi menurut kalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari film kisah nyata ini? Coba kalian tulis opini kalian di bawah ya guys. Dan semoga apa yang menceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin, dan bye-bye.